Oke, ya, halo teman-teman. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang listrik statis. Kita lanjut ke listrik dinamis. Dan setelah listrik dinamis, kita akan mempelajari tentang bagaimana teknik dasar perhitungan listrik statis ya. Nah, tadi ada menggunakan desimal, pangkat, terus ini mili, mikro, nano, dan piko. Oke. Nah, sekarang kita ke listrik dinamis. Oke. Nah, kita lanjut ke listrik dinamis. Yang pertama adalah kita mengenal namanya hukum Ohm, OHM. Lambangnya adalah seperti ini. Oke. Nah, untuk persamaan atau rumusnya adalah VIR. Diingat VIR, V sama dengan I dikali dengan R. Oke, adalah tegangan atau beda potensial sama dengan I adalah arus listrik dikali dengan resistor ataupun hambatan R. Nah, jika ditanya I, jika ditanya I, maka persamaannya menjadi V dibagi dengan R. I sama dengan lawan bagi teman. Dan jika ditanya R, lawan bagi teman. R sama dengan V dibagi dengan I. Oke? Nah, mudah. Nah, yang mulai agak rumit adalah cara kita menyelesaikan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan seri paralel. Kita step by step. Langsung aja kita eksekusi. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah rangkaian seri. Ini rangkaian paralel ya. Nah, kita fokus ke sini dulu aja. Jadi, ini adalah rangkaian DC. Ingat ada dua rangkaian, DC dan AC. Nah, kalau misalnya eh, yang ini panjang, ini pendek, ini adalah yang pendek ini minus, yang panjang plus ya. Jadi, ini seperti misalnya baterai. Nah, baterai dihubungkan dengan kabel, terus ini sebenarnya lampu. Misalnya kalau bisa diganti dengan lampu juga, sama aja. Nah, ini karena untuk mempermudah gambar aja ya. Nah, eh, arus listrik itu kan mengalir dari plus ke minus. Ini adalah nanti mengalir I. Arus listrik ada yang menggunakan I kecil, I besar sama saja. Oke? Nah, sama hal ini. Ini nanti yang pendek minus, yang panjang adalah plus atau kutub positif. Nah, ini R1, misalnya biasanya kalau di buku atau di soal R2, R3. Ini adalah R1, R2, R3. Nah, dilihat untuk perbedaannya. Misalnya hambatannya R1 sama dengan 2 OHM. Oke, ini 2 OHM. Ini adalah 3 OHM atau ohm. Nah, R3 adalah misalnya 6. Sama halnya ini ya. Ini adalah 2, 3, dan 6. Nah, kalau seri itu sangat gampang sekali. Jika ditanya berapakah hambatan total ataupun hambatan keseluruhannya? Nah, itu adalah tinggal dijumlahkan saja. Berarti ada yang nulis R total, ada yang nulis RT aja, itu sama aja. Tinggal ditambah aja tuh 2 tambah 3 tambah dengan 6. Maka nanti ketemunya adalah 5 berarti 11. 11 OHM. Boleh tulis lambangnya ini boleh tulis lambangnya ini juga boleh. Satuannya, lambang satuannya. Nah, udah ketemu nih. Ini untuk yang rangkaian seri. Nah, sekarang kita yang ke paralel. Nah, yang paralel ini sedikit panjang. Jadi cara perhitungannya adalah, ini sepertinya tidak cukup. Jadi nanti cara penulisannya adalah 1/R total sama dengan 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Nah, 1/6 ini terus kita samain penyebutnya sama dengan ini. Oke, 6 ya, kita penyebutnya 6. Berarti berapa kali 2 ketemu 6? Berarti ini 3. Berapa kali ini ketemu berapa kali 3 ketemu 6? 2. 2 kali 3 6. Terus berapa kali 6 ini ketemu 6 berarti adalah 1.
Nah, dijumlah aja nih. 3 tambahin 5 tambah 1 berarti 6/6. Oke ya, ini kalau kita tulis lengkap ya. Berarti ini seperempatnya masih nih. Karena tempatnya nggak cukup, sama dengan 6/6. Kebetulan hasil apa namanya penyebutan pembaginya sama. Ini nanti kita harus balik ya. Jadi nanti RT/1 ataupun nggak usah ditulis, nanti jadinya 6/6 sama aja sebenarnya, sama dengan 1 OHM atau ohm. Nah, bisa dilihat bedanya ya. Jadi kalau rangkaian seri ini penjumlahan, nanti dia gabungan hasil gabungan hambatannya akan menjadi besar. Sedangkan yang paralel ini akan mengecil. Seperti itu. Nah, ini contohnya ataupun membedakan rangkaian seri paralel. Kalau rangkaian seri kita putus di sini, maka semua lampu akan mati. Sedangkan kalau di sini, kalau misalnya kita putus di sini, ini nanti yang lampu untuk R2 dan R3-nya masih menyala ya. Tapi kalau kita putus di sini ya memang mati semua. Nah, terus kita lanjut ke rangkaian gabungan seri paralel. Jadi misalnya ini adalah 4 OHM, ini 6 OHM, terus ini 2 ya. Ingat ini minus, ini plus. Arus listrik itu mengalir dari plus ke negatif, dia mutar terus seperti itu. Nah, kita harus kalau seri paralel gini kita gabungin dulu yang paralelnya. Caranya sama kayak tadi, berarti 1/R total sama dengan berarti 1/4 ini ditambah dengan 1/6. Samain penyebutnya dulu 12 ya. Berapa kali ini berarti 3 ditambah dengan berapa kali 6 ketemu 12? 2. Maka masih ini 1/RT sama dengan 5/12. Kita balik. Berarti RT sama dengan 12/5. Maka ketemunya berapa itu? Adalah 2, oke kita hitung. 12, 5, 2, 10 ya. Berarti 2 di koma, berarti 20, berarti 2,4. Nah, ini kita hapus. Nah, kalau udah ketemu untuk ini, jadi ini digabung nih. Kalau setelah digabung, nah diperhatikan, jadi kita hapus. Kalau udah digabung, nah nanti rangkaian jadi kayak gini nih. Nah, berarti ini jadinya 2,4. Nah, tadi seperti yang pertama, berarti nanti R totalnya, kan ini jadi rangkaian seri ya, maka tinggal 2 ditambah 2,4. Ketemulah 4,4 OHM. Oke ya, nah begitu untuk perbedaan rangkaian seri, paralel, dan gabungan ataupun rangkaian seri paralel. Next, kita lanjut ke contoh soal untuk listrik statis dan listrik dinamis. Oke,